Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam program Quranic Journey yang insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Semoga Allah terus memberikan rahmatnya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita bersama-sama mulakan dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz sehat terus ya, Amin. sehingga bisa terus membimbing kita dalam program ini. Dan Bapak Ibu yang hadir semoga juga sehat walafiat. Baik, untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Dari Faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kajian tafsir surah Al-Hasyr. Nah, hari ini insya Allah masuki ayat yang ke-21 dari surah Al-Hasyr. Lalu seperti biasa kita akan mengkaji tentang eh, hadis qudsi, lalu juga seperti biasa ada doa yang dikutip dari atau bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir nanti ada bagian daripada ikhtisar surah. Ada ikhtisar surah, yakni surah yang kita bahas hari ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Surahnya adalah surah Al-Ghasyiyah. Baik, Bapak Ibu yang kemuliakan, sebelum kita urai tentang surah Al-Hasyr ayat 21, terlebih dahulu seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan untuk mengurai kata-kata yang ada pada surah Al-Hasyr ayat ke-21 tersebut. Bagi yang sudah diperkenankan boleh untuk menampilkan uraian kata-katanya. Silakan. Ya, baik silakan. Ada yang sudah? Oh, Bunda Rina. Darina, ya silakan Darina. Ya, Baik, kita lihat dulu bersama. Alhamdulillah, gimana uraiannya, Bun? Ada berapa kolom yang sudah ditulis nih, Bun? Oh, tapi ya. Uh, 26. 26. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Baik, Bun. Makasih. Alhamdulillah, ya. syukran. Baik, terima kasih Bun. Ya, nanti Selanjutnya, siapa silakan. lagi? Silahkan. Bunda Bunga sudah? Ya, Sudah, boleh. Mau nggak, ya. Bun? Silakan nih, tampilkan, Bun. Mm-mm.
Sudah disebut. Baik, Baik. sudah Pak Ustadz. Ini menebalkannya ya. Ini Mm-mm. yang Baik. menebalkannya, ini yang Baik. Urayanya. uriannya. Baik. Kalau dalam hitungan bunda ada berapa kata dalam urayanya sudah? 27 Pak Ustadz. 27. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih, Bun. Ya, ya Selanjutnya, mungkin. Terima silakan. kasih, Bun. Ya, lanjut siapa? Silahkan. Pak Herman? Pak Iya, Herman, monggo. Mm-mm. bentar. Ya, silahkan. Mm-mm. Alhamdulillah. Selanjutnya urayanya. Kayaknya Mm-mm. Mm-mm. Kapan ya? Mm-mm. 26 ya, Pak ya? ya 26 Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Terima kasih, Pak Herman. Lanjut, silahkan. Ibu Ya. Nunung. Mm-mm, Iya, belum, ya. silahkan. Alhamdulillah. Urayanya, Bun? Ada berapa banyak tuh, Bun? Dua terakhir. 26 ya? 25. 25. Oh, 26 benar. 26 ya. Alhamdulillah. Barakallah fi. Masih ada kah? Pak Haji Zainal, gimana? Sudah? Silahkan. Pak Ustaz, Monggo. gimana nih uraiannya Pak Ustaz? Ini Oh, manual nih. oh, dua lagi ya ditulis. Laptopnya lagi trouble. Terus naik ke atas. Oh, oh. Iya, 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 iya. Salalinas. Tujuh. Oh, Mudah-mudahan terbaca. Nomor 27 ya Pak Ji ya? Ketujuh Ustaz. Nomor 19 itu nun ya, betul ya? Nomor 19, 19. 19 itu terdapat nun ya. Ya nun, nun, nun. Oh, bukan Maka, tak nun nih. baik, barakallah fi. Insyaallah. Sekarang. Ji, sami-sami. Adakah yang lain, Bapak Ibu? Hmm. Baik, Tidak, kalau belum ada yang lain, tidak Bunda ada. Rina akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Bun, boleh, silakan. Silahkan, Bun. Bunda Rina, silahkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Hadis Qudsi. Bukan. Eh, ini Menebalkan, yang menebalkan ayat itu, Bun. ayat Itu, Bun. Masya Allah. Ya. Lau anzalna. Hmm. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'itahu Nah, khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Bapak Ibu yang muliakan, yang barusan dibaca surah Al-Hasyr ayat 20 yang terjemahnya juga tadi sudah disampaikan ya oleh beliau. 21. Ya. Ayat 21 betul. Kalau kita lihat kata per katanya berarti laus seandainya. Jadi laus seandainya. Kita tahu bahwasanya di dalam kajian kawaid nahwiyah, kawaid nahwu bahwa ada adat adawatu syarti itu banyak jumlahnya. Adawatu syarti banyak jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya itu ada sekitar apa namanya sekitar 20 ya. Adawat syarat baik yang menjazamkan,
yang tidak menjazamkan. Nah, termasuk lau adalah adawat syarat yang tidak menjazamkan, ya, yang tidak menjazamkan ya, lau. Nah, kata lau ini dia syarat tetapi eh, tidak mungkin itu terwujud, terwujud. Maka ada syarat yang menggunakan kata lau, berarti peristiwanya itu tidak mungkin terwujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengandaikan dalam konteks ini membuat perumpamaan untuk manusia dengan mengandaikan. Seandainya kami, kata Allah, turunkan hadzal Quran, Quran ini yang agung ini, ya, Quran yang penuh mukjizat ini, ala jabalin, pada suatu gunung, maka la ra'aitahu, pastilah kau temukan dia, kau lihat dia khasyian, dalam keadaan tunduk, mutasaddian, dan terpecah, hancur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, pada kalimat ini, pada petikan ayat ini, ada kata yang tersirat di dalamnya. Seandainya kami turunkan kepada gunung, yakni kami turunkan Al-Quran, dan gunung itu seperti manusia diberi akal fikiran, sehingga mereka memahami Al-Quran, maka apa efeknya, apa akibatnya ketika gunung, seandainya gunung diberikan oleh Allah akal pikiran, bisa memahami, maka gunung itu kau akan temukan dia itu tunduk kepada Allah, mutasaddian, bahkan dia terpecah belah. Mengapa demikian? Tidak lain itu terjadi karena mereka takut akan ancaman Allah, takut akan janji Allah Subhanahu wa taala. Watilkal amsal, perumpamaan itu, bahwa Quran seandainya diturunkan kepada gunung yang memiliki pikiran, diberikan akal, nadribuha linnas, eh, kami tampilkan itu, kami tunjukkan itu, kami berikan perumpamaan itu linnasi, untuk manusia. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka berpikir. Jadi kalau gunung yang begitu besar saja, makhluk Allah yang begitu besar saja, seandainya diberi pikiran, mereka itu akan tunduk dan hancur, patuh, tunduk, hancur karena takut kepada Allah, maka manusia seharusnya yang diberi pikiran oleh Allah, akal pikiran oleh Allah, seharusnya mereka tunduk dan patuh kepada apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran itu, syariat-syariatnya, petunjuk-petunjuknya. Tapi di dalam ayat yang lain memang di dalam surah, misalkan surah Al-Ahzab ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga sama membuat perumpamaan gitu ya. Yang dalam konteks ini adalah perumpamanya adalah amanat gitu ya. Bahwasanya kami berikan amanat ini ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan amanat untuk memakmurkan bumi ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tapi apa? Fa'abaina an yahmilnaha. Tapi mereka enggan, langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung-gunung pun tidak mau. Ayah minlah, untuk mengemban amanat itu. Kenapa? Wa ashfaqna minha. Mereka takut dengan amanat yang Allah turunkan, yang Allah berikan itu. Wa hamalahal insan. Akan tetapi manusia, atau sedangkan manusia mau mengemban amanat itu, mau menerima amanat itu. Yang langit, gunung,
Bumi saja tidak mau menerimanya, takut tidak bisa berbuat amanah, tidak bisa menyampaikan amanah, tapi manusia itu meraih dan menyanggupi untuk diberi amanat itu. Allah sebutkan innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu yang tidak bisa mengamalkan, tidak bisa, mereka menerima amanat tapi sesungguhnya tidak mampu untuk melaksanakan amanat itu, tuh hanya berani-beranian saja, hanya sok-sokan saja. Innahu kana zoluman, maka orang-orang seperti itu zolum, banyak perbuatan zalimnya, banyak perbuatan aniayanya. Jahulan, amat bodoh mereka itu, kok berani mengambil itu. Padahal mereka tahu konsekuensi daripada amanat itu. Kok mereka mau mengembannya. Bahkan mereka berebutan untuk mengambilnya. Bahkan mereka berusaha gitu, berbagai cara untuk mengambil dan mengemban amanat itu. Meminta amanat itu untuk dipikulkan kepada mereka. Padahal ancamannya berat atas orang-orang yang memikul amanat dan tidak bisa dengan jujur, dengan benar melaksanakannya. Zoluman, jahulan, manusia yang seperti itu disebut zolum, banyak kezalimannya, jahul, banyak kebodohannya. Itulah kira-kira ayat yang berkaitan dengan surah Al-Hasyr ayat 21 itu. Tapi tadi di awal saya katakan awal ayatnya menggunakan lau. Sekiranya, seandainya, berarti tidak mungkin terjadi. Memang Allah tidak memberikan akal pikiran itu kepada gunung. Allah hanya berikan akal pikiran itu pada manusia, tidak kepada gunung. Nah, berandai-andai ini agar manusia berpikir. Maka di ujung ayatnya dikatakan la'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka berpikir. Bahkan kata la'allahum yatafakkarun itu diterjemahkan semestinya manusia itu berpikir. Mereka yang diberi akal, mereka diberi pikiran, harusnya berpikir. Tuh, Allah saja turunkan Al-Quran kepada gunung. Kalau gunung yang punya pikiran itu akan tunduk. Masa manusia yang diberi pikiran kecil, ya lemah, nggak seperti gunung, kok nggak mau tunduk kepada Allah? Nah, kira-kira begitulah perumpamannya. Itulah namanya amsal. Baik, Bapak Ibu muliakan, demikian. Saya kira pesan singkat dari surah Al-Hasyr ayat 21 yang barusan kita bahas tadi. Sebelum kita lanjutkan ke uraian kata, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mungkin menanyakan atau menambahkan dari uraian surah Al-Hasyr ayat 21 ini? Kalau ada, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada? Tidak? Cukup? Baik. Kita lanjut. Baik, silakan Ustaz. Kita lanjut pada uraian kata. Nanti Bapak Ibu tafsirnya nanti bisa dilihat di tayangan apa tuh kiriman ya, di yang kami share nanti setelah ini ada tafsir yang kami sampaikan. Urayanya, mari kita coba eh, mengurai kata per kata pada surah Al-Hasyr ayat 21 ini. Lau itu artinya sekiranya. Sekiranya. Jenisnya adalah huruf, ya. Hurufnya namanya huruf syarat tamani. Ya, tamani. Eh, syarat itu syarat, taman itu artinya angan-angan, Bapak Ibu. Angan-angan. Kenapa disebut tamani? Karena berarti tidak mungkin terjadi. Gitu. Nah, jadi tidak mungkin terjadi. Itu namanya taman. Baik. Anzal, anzal itu artinya menurunkan. Turun. Menurun. Jadi kalau turun itu nazal, kalau anzal berarti menurunkan. Nah, kalau sudah ditambahin hamzah depannya
Berarti secara umum makna kata tersebut sudah mendapatkan imbuhan me, awalan me dan akhiran kan. Itu pada Aktif. kata-kata, betul, pada kata-kata yang ditambah awalannya hamzah. Nah, jadi nazal Menurunkan. turun, jadi kalau anzal menurunkan. Menurunkan. Betul, yang tadinya eh, apa namanya intransitif menjadi transitif. Aktif pasif. eh Mungkin lebih kalau aktif pasif agak berbeda sedikit bunyinya. Nah, ini tidak pasif, tidak aktif, tapi ini Tapi lebih kepada kata itu objek. membutuhkan objek yang sebelumnya tidak butuh Objek. objek. Begitu bunyinya. Nah, gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab yang tadinya lazim sekarang mutaaddi. Berarti Dalam bahasa Indonesia yang asalnya tak transitif menjadi transitif. transitif. Nah, gitu. Baik. Ini fiil. Fiil apa Iya. ini? Fiil Fiil madhi. Betul. Naknya kami ya. Kami Kami. isim. Ini isim. Isimnya bentuknya apa? Fiil muttasil. Mustasil. Jamir muttasil. Hada. Al-Badi. Hada tuh ini. Ini Isim isim, isyarah. isimnya isim isyarah. Betul, isim isyarah. Al-Quran. Nah, Al-Quran ya Al-Quran. Isim. Isim. Quran. Ini isim mufrad. Mufrad. Betul, mufrad. Terus ala di atas. Huruf. Huruf. Ini huruf apa ini? Jar. Jar, sahih. Jabal, Gunung. Ini gunung. ini isim. Isim Isim mufrad. Mufrad. Apa jamak dari jabal? Jibalan. Ah, Jibal. betul, jibal. Jibal itu artinya Nama dari jabal. Gunung. betul. Jadi jibal itu jamak dari jabal. Selanjutkan la, Sungguh. sungguh, tentu, Pasti. pasti. Hmm, Ini huruf. Huruf apa Bapak Ibu? Taukid. Jar. Taukid. Taukid. Iya, taukid. Sahih. Ro'ai, ai itu lihat. Lihat. Pasti lihat. Pasti Oh, melihat. itu Iya, bisa ru'ain. Fi'il. betul. Fi'il ini ya? Iya. Mati. Fi'il madhi. berarti kurang satu itu. Taknya Kamu, Kamu. isim, Domir. domir muttasil. Itu. Hu-nya. Ya. Kamu melihatnya. Kan gitu ya? Ya. Nya Gunung. itu gunung di sini. Gunung ya. Bukan Allah. Ya. Gunung. Ini isim. Domir apa? Domir tasil. Muttasil. Tasya. Khashi'an. Tunduk. Untuk Tunduk. isim Dalam keadaan tunduk. Nah, gitu ya. Dalam keadaan tunduk. Ini isim. sifat Sifat. Betul. Sifat. Mutasadi'an hancur. hancur terbelah. Betul. Hancur terbelah. Ini juga isim. Isim Sama. Ini juga sama sifat. sifat. Ya. Min khasyatillah. Apa min? Min dari Hmm. itu karena Nah, huruf min di sini artinya yang tepat bukan dari, tapi artinya karena. Karena. Maka min yang artinya karena ini, Bapak Ibu, nanti penyebutannya namanya sababiyah. sababiyah. Min as-sababiyah. Gitu ya. Artinya min untuk makna karena alasan. Gitu. Jadi tetap dia huruf jar dari sisi fungsinya. Tapi dari sisi makna, dia sebenarnya sababiyah.
Maka Min terjemahnya kalau sababiyah. sababiyah artinya dia karena. Iya. Iya. Hmm. Ini hurufnya huruf jar. Khasyah takut. Ini isim, ini masdar. Khasyah. Si master. Khasyah masdar ya. Allah. Ini isim, lafad, Jalalah. jalalah. Watilkal amsal dan Dan Atau top huruf atau tilka itu demikian itu atau itu saja boleh. isim isyarah. Isim dan wujudnya adalah isyarah. Al-amsal perumpamaan. perumpamaan. Ini isim bentuknya jamak apa nih? Jamak taksir. Sama taksir. Nadrib. Nadrib itu kami Buat membuat. Ya, nah, kata nadrib secara lafziah artinya memukul, betul, memukul. Tapi kalau diikuti kata-kata amsal, maka artinya membuat. Gitu. Nadrib, jadi konteksnya beda. iya. Jadi kata nadrib yang arti dasarnya memukul, jika dikaitkan dengan objeknya adalah amsal, maka terjemahannya yang lebih tepat adalah membuat. Ya. Ini Mudhari. fi'il mudhari. Ha nya. Nya. Sim domir mutasil. Nyanya kemana ini? Nyanyi ke negeri Kenal ribu. Yang lain? Nyanya kemana ini? Amsal. Nah, betul. Nah, jadi hanya itu ke amsal. Ke perumpamaan. Ke perumpamaan-perumpamaan itu. Isim, namanya dhamir, mutasil, mutasil. Jadi kalau lebih lengkap ini namanya dhamir mutasil nasab. Apa sih maksud? Nasab karena kedudukannya sebagai objek. Oh, Gitu. jadi makhluk. Iya, betul. Li untuk ini huruf Jar. jar. Manusia. Anas manusia. Ini isim. Ini jamak. Sim jamak. Taksir. Fir. La'alla. Apa la'alla, Bapak Ibu? Agar. Supaya. Iya. Agar. Betul. Agar. Supaya. Semoga. Mudah-mudahan. Tuh gitu tuh. Ini huruf apa namanya, Bapak Ibu? Asap. Huruf nasab taroji. Kalau tadi lau itu nasab syarat tamani, kalau itu namanya nasab taroji. Nasabnya fungsinya, taroji itu maknanya. Apa fungsinya menasobkan? Apa maknanya taroji? Harapan. Taroji itu dari kata-kata roja, Bapak Ibu. Roja itu artinya mengharap atau harapan. Maka artinya itu supaya, semoga, mudah-mudahan itu kan harapan. Hum, mereka. Sim domir. Isim dhamir muttasil. Dan muttasil nasab sama. Yatafakkarun berpikir.
Berarti ada 27 dong. Fiil Mudhari. mudhari. Mereka. Nah, wawunya mereka. Tak. Isim Isim mutasil. domir muttasil rofa karena fa'il. Fa'il. Nah, Bapak Ibu, kalau 27 tuh gitu Tuh. tuh. Ini tadi taknya yang enggak terpisah. Oh, yang azal tak ya, right tak ya. Iya, Bu. Nah, kita jadi sekarang tahu detailnya seperti ini. Ada yang nanya, Bapak Ibu? Mungkin dari sisi kata Ini jumlahnya sama tapi isinya beda. itu maksudnya. Iya, Jumlahnya betul. sama benar. Saya Coba terkata di nadrib itu, Ustaz. oh, Iya. nadrib itu Nadrib betul. itu kan ada kata kami ya. Kami ternyata kaminya Hmm. masuk di Di fi'il dalam ya, mudhari, di dalam benar wajib. dalam fi'il mudhari. Betul. Ustadz yang pasti A itu diartikannya sama Ustadz tunduh. Iya. Kan? Nanti Oh, pasti tunduk. Tunduk, apa? Kenapa, Bun? Tunduk. tunduh kan kepala Takut. Oh iya, tunduk. Tunduk. Untuk patuh. Tunduk, patuh. Khusyuk juga ya, menunduk tuh. Khusyuk tuh menunduk. Baik, Bun. Sahih, makasih. Sudah perbaiki. Ada lagi, Bapak Ibu? Salah satu. Kurang satu ya, Bun ya. Alhamdulillah. Cuma kurang satu doang, mah. Iya, Ya. ro'aita taknya enggak dipisah. Tanya digabung ya. ya. Baik. Ya Ustaz, tanya Ustaz. Iya, Fadal, Pak Herman. Berarti fi'il madi mulai dari ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Itu tadi dua kata semua Ustaz. Iya. Domirnya terpisah jadinya. Jadi, kalau yang tidak tampak itu, Pak Herman dan Bapak Ibu, cuma dua saja, Pak. Yang tidak kelihatan itu cuma dua saja. Yaitu ketika domirnya huwa sama domirnya hiya. Iya. Iya, iya. Ah, iya. Maka kalau Bapak Ibu pernah ingat, dulu pernah kita menyebut, kita punya rumus domir mustatir itu pada fi'il madi mudhari amr itu, masih ingat ya? 251. 251. 251. 251 berarti fi'il madi 2 huwa hiya, Dari Iya. lima. fi'il mudhari 5 huwa hiya, Bersatu. anta ana nahnu, fi'il amr 1 anta saja. Nah, itu rumus ya 251. Kalau 251 kalau 50 berarti 2 jadinya. Gitu ya. Gitu enggak Pak Herman? Udah inget? Oke Ustaz. Masalah lama Tapi ingat ini lagi. kalau untuk film mudhari Nah, kalau yang fi'il mudhari seperti 5. termasuk nadribu tadi Ustaz ya. Iya, nanu kan. Jadi huwa hiya anta ana nahnu. Wahia antan. Itu mesti mustatir tuh. Oh iya, antar anak. Kalau fil amr anta Anta. saja. Maksudnya apa itu yang 251 itu Bapak Ibu tuh? Domir yang ada pada fiil tapi nggak kelihatan. Wujudnya nggak kelihatan, ngumpet di dalam. Yang ngumpet itu disebutnya mustatir. Gitu ya? Iya. Kan itu kelihatan Ustaz, nadribu. Benar. Jadi orang menganggap kalau nadribu itu nunnya itu nun domir gitu ya. Iya. 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 Nah, sekarang kita tahu. Di fi'il mudhari itu ada 4 huruf yang di depan Bapak Ibu. Hamzah, anak ya. Hamzah adribu ya. Nun, nadribu, ya, yadribu, ta, tadribu. 4 huruf itu Hamzah, nun, ya, ta. Atau orang sebut anak itu. Atau Anak itu. anita. Atau Anita. apapun namanya lah kan gitu. Itu Bapak Ibu perlu ingat. Itu bukan domir. Itu namanya huruf-huruf mudhoro'ah.
Tanda-tanda mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari. Oh Gitu. iya iya. Gitu, Pak. Bisa Sekarang gini. Kemarin itu. Iya. Kinclong kadang-kadang. Kalau yadribuna, yadribuna ya gitu ya. Yadribuna. Sebenarnya yang jadi domir itu ya-nya atau wawunya? wow. Babunya. Yang di Wow. belakang. Jadi gini Bapak Ibu. Fi'il madi mudhari amr itu semua nih madi mudhari amr gitu ya. Ini perlu ini boleh. Ini kaidah artinya kaidah dasar prinsip ya Bapak Ibu. Domir itu yang jadi subjek yang jadi fa'il yang nyambung ke fi'il itu semuanya adanya di belakang ya. Di domir yang jadi fa'il itu jadi subjek Belakang. itu kalau nongol mesti di belakang. Kalau nggak nongol ya namanya juga kagak nongol, jadi nggak kelihatan nih. Gitu. Anak buang dia. Jadi Hmm. tidak ada domir yang nyambung itu di depan tuh nggak ada. Yang mutasil itu mesti di belakang wujudnya. Itu Hmm. itu tuh Bapak Ibu boleh Tiga fiil maksudnya. iya, mesti Ketiga-tiganya fiil ya. di fail betul di fail. Contoh ya, Nama, namanya juga mutasil. namanya juga Ya. mutasil, maka nyambung itu ya. Nyambung di Betul. belakang. Jadi kalau bilang dorob tum, yang jadi domir yang mana, yang fa'il mana? Tum. Tum. Sekarang tadribuna, yang jadi domir yang mana? Wow. Wow. Ribu. Wow. Kalau idribu amr, Wow. Ribu. wow. Wow. Itu bukti bahwasanya domir itu selalu adanya di Belakang. 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 Oh. ini jadi pengetahuan kita semua benar mengingatkan Ya. kembali. Bapak Ibu. Di Jadi, kaidah bener. tapi ada yang memang menanda itu nandain gitu. Pak Irman nandain kalau bilang Ashrobu itu kan ana dari mana a itu tandanya saja tapi bukan domir. Domirnya si mustatir. Cuma tak penandanya kalau ana itu kalau mudhore a depannya gitu ya. Nah, itu di dalam kaidah hamzah nun ya ta yang mengawali fi'il mudhari itu namanya huruf-huruf apa itu? Huruf-huruf Mudhari. mudhara. Namanya juga huruf tuh, bukan isim, huruf gitu ya. Tapi kalau wawu, misalnya dorob ta, ta itu huruf atau apa namanya isim tuh? Gimana? Dorob ta, Terus. taknya Isim. itu isim, Isim. isim tuh. Dorobu wawunya Isim. 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 Yadribuna wawunya Wow. Isim. isim. Idribu wawunya isim. Isim. Isim domir. Isim domirnya. Baik, mudah-mudahan mengingat kembali ya, lebih melekat lagi Bapak Ibu. Sering disebut jadi sering jadi Iya, sering malah tambah ini mudah-mudahan ya, tambah lekat Bapak Ibu ini. Gitu. Jadi Nah, seperti Pak Herman tadi bilang, alam nasroh. Oh, tahu dah kami lah gitu. Domirnya mana? Mustatir. Kok tahu nano? Tuna depannya, tapi bukan domir itu nah. Nanya itu namanya huruf mudoro. Ah, baik. Gitu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya. Hmm. Bu Nunung boleh baca hadis qudsi ini, Bun? Hmm. Oh iya. Auzubillahi minasyaitonir. Hadatsana Khalidnu Makhladin hadatsana Sulaimanu hadatsana Abdullahi bin Dinarin an Abi Solihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna
innar rahima sajnatun min rahmani faqalallahu man wasolaki wasoltuhu wa man qata'tuhu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penamaan rahim diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, barang siapa menyambungmu, maka aku pun menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka aku pun akan memutuskannya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang melihatkan, kata ar-rahim itulah yang kemudian kita kenal dengan silaturahim. Kata rahim itu artinya sebenarnya terambil dari kata rahman, kasih sayang. Kasih sayang. Rahim itu pula yang masih ada kaitannya dengan rahim, tempat yang mengandungnya para ibu, rahim. Kenapa disebut dia rahim? Itu yang di dalam Al-Quran disebut fi qararim makin. Qararim makin, di tempat yang kokoh. Itu rahim. Kenapa disebut rahim? Karena tempat itu penuh kasih sayang. Sehingga bayi yang ada di dalamnya itu dia merasa nyaman di situ, tumbuh sekian bulan sampai dengan nah, itu dia. Maka rahim itu kata itu terambil dari kata-kata ar-Rahman. Ya. Maka kemudian muncul siapa yang menyambung, berarti silah. Ya. Siapa yang menyambung rahim ini, maka Allah akan menyambungnya. Kalau dia menyambung artinya mengadakan hubungan kekeluargaan atau hubungan persaudaraan, maka Allah akan menyambungnya dengan menghadirkan rahmatnya untuk dia. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah putuskan rahmatnya untuknya. Nah, rahim itu, Bapak Ibu, jamaknya arham. Ya, rahim jamaknya arham. Rahim itu pula kemudian berkembang maknanya adalah zawil arham, artinya keluarga. Jadi rahim aslinya kasih sayang. Gitu ya, dengan tadi perubahan-perubahannya. Lalu dari kata ini pula muncul kata jamaknya arham yang artinya keluarga. Mengapa kata keluarga diambil dari kata rahim ini? Karena keluarga layak mendapatkan kasih sayang kita. Gitu. Maka konteksnya silaturahim itu, Bapak Ibu, atau silatul arham itu, yang utama yang saya mengutip pendapatnya ulama mengatakan, yang namanya silaturahim yang diancam oleh Allah, ya, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim tadi itu utamanya ancaman ini ditujukan kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim, hubungan persaudaraan dengan keluarga. Jadi utamanya keluarga, gitu ya. Lalu kemudian melebar kepada orang-orang teman, kerabat, kawan, tetangga, silaturahim, gitu ya. Padahal awalnya silaturahim itu adalah keluarga. Tapi boleh nggak silaturahim dengan kawan, dengan tetangga? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi utamanya yang wajib dan harus dipertahankan hubungan kekeluargaannya itu ya keluarga. Yang ada hubungan. Nah, keluarga itu dalam Islam, kalau kita mengacu kepada bab tentang waris, siapa orang yang mendapatkan waris,
maka ada 3 unsur Bapak Ibu. Ada 3 unsur. Ya, ada 3 golongan yang disebut dengan keluarga. Yang akhirnya mereka itulah nanti yang apa namanya mendapatkan hak waris, ya, dengan berbagai persyaratannya. Pertama, hubungan keluarga karena adanya darah, hubungan darah. Itulah yang disebut dengan nasab, ya, hubungan darah. Maka anak, ayah, gitu kan. Terus tuh ke atas, anak ke bawah cucu, gitu tuh. Itu hubungan darah pertama tuh. Yang kedua, hubungan karena nggak ada hubungan darah, tapi dia keluarga. Siapa itu? Hubungan karena sebab adanya pernikahan. Maka siapa itu? Ya berarti mertua. Kalau dari sisi orang tua berarti mantu. Kan nggak ada hubungan darah itu. Tuh. Jadi mertua mantu. Besan. Itu besan. Itu keluarga itu. Apa? Hati-hati. Jangan sampai putus. Apa namanya hubungan silaturahim itu. Adapun unsur yang ketiga ini, saya kira kalau di Indonesia, kalau di kita Indonesia itu bisa dikatakan, kalau menurut pendapat saya nggak ada. Yang 2 saja tuh yang ada. Yang ketiga itu apa yang nggak ada itu? Itu namanya hubungan wala. Dalam bahasa Arabnya hubungan wala. Apa hubungan wala itu? Hubungan wala itu hubungan karena seseorang memerdekakan budak. Maka seseorang itu si pembebas itu dia ada hubungan dengan si budak. Maka kalau dia meninggal si budak ini yang merdeka, sudah merdeka, si walaknya itu apa namanya tuan yang membebaskannya itu dia dapat hak waris dan seterusnya dan sebaliknya maksud saya dan sebaliknya. Kalau tuannya ini dia punya hak waris. Nah, yang ketiga ini saya kira di Indonesia kok rasanya sudah tidak ada ya. Jadi kalau begitu hubungan silaturahim yang tadi kita jelaskan itu keluar yang dimaksud paling tidak 2 nih unsurnya Bapak Ibu. Yang ditegesin di dalam hadis Nabi yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, itu maksudnya keluarga. Dan siapa yang masuk keluarga? Ya tadi itu. Hubungan nasab dengan hubungan darah dan hubungan pernikahan. Itu yang tidak boleh putus. Karena sebab-sebab tertentu ya. Tuh, gitu ya. Begitu. Saya kira itu. Jadi hadis tadi itu siapa yang menyambung ya tali silaturahim tadi itu maka Allah menjanjikan aku akan kirimkan rahmatku kepadanya. Siapa yang memutuskan maka aku pun akan stop rahmatku kepadanya. Rahmat itu tidak selalu konotasinya konteksnya harta. Tidak selalu bentuknya materi. Rahmat itu banyak. Rahmat seorang menyayangi orang lain itu bentuk rahmat. Maka dalam satu hadis, Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat. Allah simpan 99 rahmat itu di akhirat nanti untuk di surga. Satu Allah turunkan rahmat itu di bumi. Satu rahmat Allah yang diturunkan di bumi ini, Bapak Ibu yang muliakan, diperebutkan oleh segala makhluk Allah sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Itu satu rahmat Allah doang. Ya Allah. Gitu tuh. Maka disebut di situ termasuk rahmat Allah itu ketika ada kuda yang melihat anaknya di depan lalu dia nggak tega dia angkat kakinya agar tidak menginjak anaknya itu kuda nih itu bagian daripada rahmat Allah kepada kuda itu tuh. Sampai seperti itu Bapak Ibu ya kan. Jadi rahmat Allah yang satu ini nih gak habis-habis gitu ya oleh 9 naga kayak 10 lion kayak nggak habis-habis nggak bakal habis-habis itu sampai kiamat nggak habis-habis
Padahal ada 99 rahmat Allah yang tersisa dan disisakan sengaja di akhirat untuk hanya orang yang beriman saja. Kalau di dunia siapa saja, yang beriman, yang nggak beriman, yang ateis, yang macam-macam, itu semua. Itulah kita bicara tentang hadis qudsi tadi Bapak Ibu yang kemuliaan, tentang rahmat Allah, tentang rahim. Ya, silakan kalau ada yang ingin tanya. Lima Silakan aja, Bapak Ibu, lima. ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Caranya Ustaz. Oh iya boleh. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, ini tentang silaturahmi. Silaturahmi itu ancamannya cukup terputus dengan surga, Pak Ustaz. Ya, ancamannya kan Ya, seperti itu. betul, Dengan hadis ini. Nah, betul. sekarang batasan silaturahmi yang terkait dengan tadi ada hubungan darah dan pernikahan. Hmm. Nah, sekarang batasan untuk silaturahmi itu apakah harus bertatap muka dengan teknologi yang sekarang? Nah, ini batasan mana dikatakan ini terputus atau memutuskan? Dan ini bagaimana tentang hubungannya? Apakah sering bertemu, berjumpa, komunikasi? Kemudian dikatakan terputus atau memutuskan itu yang gimana Pak Ustadz? Untuk Iya, lebih jelasnya. Syukur Pak Ustadz. baik, makasih Pak Rizal. Ini memang umur ijtihadiyah namanya ya. Urusan-urusan yang mengalami perkembangan sesuai kondisi dan apa namanya situasi. Waktu zaman itu nggak ada HP, nggak ada WhatsApp, nggak ada video conference. Jadi seperti ini nggak ada nih. Jadi tentu dasarnya adalah hati ya, hati. Gitu. Hati Hmm. dalam artian bahwa Nia meniatkan saya akan memutuskan ya. Saya putusin dia karena mungkin kesel jengkel. Udah saya putuskan. Perkaranya bahwa dia boleh jadi orangnya ketemu terus tiap hari. Tapi hatinya memang mau putus. Jadi ya ketemu mah ketemuan gitu. Gitu. Tapi memang dia sudah meniatkan untuk putus. Sudah nggak ada lagi hubungan kita keluargaan. Jadi tidak Hmm. semata-mata ditandai seberapa intensnya istilahnya itu kontak secara fisik. Bisa jadi orangnya Hmm. kontak secara fisik, tapi hatinya tidak kontak karena memang benci, karena memang sudah putus. Dan sebaliknya, Hmm. boleh jadi orang yang tidak pernah kontak secara fisik, mungkin sewaktu-waktu saja by phone, sewaktu saja by WA, dan sebagainya, tapi hatinya hadir untuk dia, dia pun hadir untuk kita. Maka itu insya Allah termasuk yang silaturahim, masih tersambung silaturahim atau hubungannya itu. Jadi memang urusannya Hmm. ini pada individunya yang bersangkutan, apakah dia memang Ya. meniatkan untuk memutus hubungan, kan gitu. Jadi kalau putus hubungan, andai pun orangnya berjumpa terus itu, tapi tetap aja hatinya nggak mau, nggak mau apa namanya membuka untuk orang tersebut, gitu ya. Kalau marah sih boleh aja, tapi sebaiknya kalau marah itu 3 hari aja kata Nabi. La yahillu li muslimin ayah juro akhohu fauqa thalath layalin atau kama qala Rasul. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhkan saudaranya, tidak bicara dengannya lebih daripada 3 hari. Jadi batasnya 3 hari aja. Ya. Di by phone, by WA, dan sebagainya. Saya kira mungkin demikian. Pak Haji. Mas Ustadz. Jadi intinya di hati Pak Ustadz ya. Tidak secara fisik gitu ya. Hati itu yang lebih Betul. utama gitu. Betul. Kalau nanti kita Syukur Ustadz. tetap kontak, insya Allah. Itu. Ustadz, apa Ya. bedanya cara penempatan silaturahim dengan silaturahmi? Nah, itu. Dua-duanya boleh saja. Itu hanya Oh, gitu. kebahasaan saja. Boleh saja. Jadi Seperti nggak Allah, masalah. seperti orang mendebatkan yang betul mana ya, tulisan Allah atau Allah. Ya dua-duanya caranya, yang penting bacanya yang benar. Tuh, kayak gitu Berarti ya. Mau Bismillahirrahmanirrahim. nyebutnya Masya Allah atau Masya Allah ya, pokoknya pokoknya yang penting bacanya bahasa Arabnya benar, Masya Allah gitu. Nah kalau gitu, kalau mengikuti bahasa Arab itu, si Arab, maka yang bagus membaca silaturahim. Itu kalau bahasa Arabnya, kalau ngikutin lahja bahasa Arabnya silaturahim, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia silaturahmi, gitu. Tapi maksudnya sama. Gitu. Jadi saya kira sama saja. Cuma kalau nulis bahasa Arabnya itu yang betul silaturahimi, gitu. Baik, Bu.
Kasih. Yes, matur nuwun Oke. Ustaz. Alhamdulillah. Cukup Bu Rifa, cukup pertanyaan ya? Oke, Iya, baik. cukup. Kita lanjut. Silahkan, Ustaz. Iya, sekarang doa nih. Coba doanya Pak Herman. Coba bacanya Ya, doanya. Ini silahkan doa Pak yang masyhur. Herman. La ilaha illallah. Doa. Iya, doa Pak. Oke. Monggo. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul arsh rabbul arsyil karim. Iya. Mutafakun alaih. Maaf. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rob Arsh yang besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan langit dan bumi dan arsy yang mulia. Mutafakun alaih. Baik. Jadi ini sebenarnya tidak selalu doa itu Bapak Ibu yang muliakan gitu ya. Tidak selalu doa itu isinya adalah permohonan. Memang arti doa kan mohon ya, menyeru gitu ya. Jadi ada sebagian ulama itu yang menganjurkan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan lebih banyak memujinya Iya, betul. daripada mintanya. Kalau kita banyakkan mintanya daripada mujinya kan gitu ya. Gitu tuh. Jadi eh, Allah senang dipuji itu. Allah senang dipuji. Maka Bapak Ibu yang kamu lihatkan, kalau Bapak Ibu lagi sholat, ruku, bangun dari ruku itu bunyinya apa itu? Sami'allahu liman hamidah. Apa itu artinya? Allah mendengar Alhamdulillah. siapa saja yang memujinya. Allah mendengar. Allah tahu siapa aja memuji. Dan pujian-pujian itu apa namanya eh, menjadi kalau bahasa apa tuh ya penglapang, jadi yang melapangkan dikabulnya bagian daripada doa itu tuh. Jadi ini eh, bagian daripada unsur doa kita permulaannya adalah dengan memuji Allah. Maka Bapak yang muliakan ada etika berdoa. Di antaranya adalah sebelum kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa hadirkan terlebih dahulu apa itu? Minimal dua tuh. Ujian. Tahmid dan solawat. Ya. Atau solawat dan tahmid. Kita standarnya begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Atau lebih panjang lagi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Gitu. Itu ketika orang bilang menyebut begitu tuh, Bapak Ibu muliakan tuh, saya pernah baca sebuah riwayat, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu begitu atau wa 'azimi sultanik. Itu pernah saya baca. Malaikat itu ngelapor sama Allah, ya Allah ini gimana saya menuliskannya ini? Gimana saya menuliskan balasan bagi orang yang menyebut ini nih? Maka kata Allah, aku saja akan balas. Itu, itu sampai malaikat kesulitan menuliskannya nih ya Allah. Kan artinya segala pujian bagi Allah yang menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Kan gitu ya. Dan mencukupkan tambahan-tambahannya. Terus, ya Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, sungguhnya segala puji adalah milikmu. Ya. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim, yang layak bagimu dengan keagunganmu.
wa azimi sultanik dan keagungan kerajaan. Jadi yang tahu kerajaan Allah seperti apa luasnya ya hanya Allah. Ya Allah. Yang agung seberapa agungnya ya hanya Allah. Sehingga tadi ilustrasinya malaikat mengatakan, ya Allah bagaimana saya menuliskan ini pujian ini nih. Maka Allah katakan, biarkanlah aku yang akan membalasnya. Tuh Bapak Ibu. Langsung. Iya. Ibu-ibu juga bapak-bapak juga sama tuh di waktu pagi membaca doa itu ya. Iya. Subhanallah adada khalqih atau subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kan gitu tuh. Itu bagian pada doa-doa atau pujian-pujian kepada Allah yang hanya Allah yang tahu seberapa banyaknya kita nggak bisa menghitungnya, Tidak bisa gambarkan. bisa mendetailkan. Nah, gitu. Jadi meski tidak atas di atas tadi doa tapi tidak ada perwujudan doanya Bapak Ibu yang kebanyakan itu bagian daripada pujian kita kepada Allah sebelum kita memohon permohonan kita kepada Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Coba saya potong-potong supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Iya, 3 kali itu. 3. Nah ini dia. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard rabbul arsyil karim. Ya. Nah, baru silakan dengan doa-doa. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samad, rabbus samawat, wa rabbul ard, wa rabbul arsyil karim. Gitu. Baik, saya kira itu meski tidak ada permohonannya, tapi ini bagian daripada yang layak untuk diucapkan oleh seorang hamba mendahului doa-doanya. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan bagian yang selanjutnya yaitu ikhtisar surah. Surah yang kita bahas hari ini adalah surat Al-Ghasyiyah, Bapak Ibu nih. Al-Ghasyiyah. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, Al-Ghasyiyah itu artinya hari pembalasan. Sebenarnya Al-Ghasyiyah itu artinya menutup ya. Menutup tuh aslinya. Surat Al-Ghasyiyah mendeskripsikan surga dan neraka, berbagai kondisi dan kesudahan yang menimpa orang yang diingkar, serta kebahagiaan kemenangan yang diraih bagi orang-orang yang beriman. Alasan penamaan. Surah ini dinamai Al-Ghasyiyah lantaran pada awal surat dikisahkan peristiwa Al-Ghasyiyah kiamat. Itu dengan kata-kata hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi kata ayat surat ini juga biasa disebutnya nama lainnya surat hal ataka. Ya. Selain surat Al-Ghasyiyah, nama lainnya surat hal ataka. Gitu. Ghasyiyah adalah isim fa'il yang katanya adalah ghasyu atau ghasywa adalah hari makna secara umum adalah hari pembalasan. Nah, sekarang ada dua yang memaknai makna ghasyiyah. Pertama, mengatakan bahwa ghasyiyah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya nama-nama hari kiamat ada banyak ya. Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, Yaumul Din, dan sebagainya. Di mana nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat dari kiamat. Dan diantaranya adalah nama Al-Ghasyiyah. Yang secara bahasa artinya meliputi Ghasyiyah itu Bapak Ibu. Dinamakan demikian karena kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Ketika tiupkan sangkakala yang pertama, maka terjadi kegoncangan, kedahsyatan, kengerian, kehancuran alam semesta. Dan semua ini meliputi seluruh makhluk. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita tidak dijumpakan oleh Allah dengan peristiwa kiamat ini. Ya, Bapak Ibu.
Bukannya kita pengen wafat dipercepat, enggak, ya. Tapi ya jangan sampai kita termasuk orang yang menyaksikan kiamat terjadi. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan orang yang mengalami kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Kita tidak ingin itu ya. Ingin. Sudah diangkat imannya, sudah dihilangkan semua. Nggak ada yang berzikir lagi. Tidak ada yang taat kepada Allah lagi. Nggak ada. Sisanya orang kafir aja itu. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Oleh karena itu Allah menggunakan di dalam Al-Quran pada firman-Nya sarabiluhum min qatiran taghsha wujuhuhumun nar. Tuh, kata taghsha itu fiilnya, sifatnya ghasyiyah. Gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Pakaian mereka dari cairan aspal. Pakaiannya dari cairan aspal. Sarabiluhum min qatiran. Wa taghsha wujuhahumun nar. Dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Auzubillah. Allah menggunakan kata taghsya yang artinya meliputi dan menutupi. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa al-ghasyiyah artinya neraka jahanam. Sehingga mana ayat adalah Allah menanyakan hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang berita tentang neraka jahanam yang akan meliputi orang-orang yang disiksa dalam neraka tersebut sampai wajah mereka tertutupi oleh api yang panas, dan memang api neraka meliputi penghuninya ya, atau menyasar penghuninya dari berbagai arah. Lahum, buktinya apa di ayatnya nih? Lahum min fauqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Bagi mereka penghuni-penghuni neraka itu lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Tuh, anjuran. Sekarang kita kenali identitas suratnya. Surat Al-Ghasyiyah ini terdiri 26 ayat, 92 kata, 382 huruf. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat ke-88 dalam urutan mushaf, ke-68 dari turunnya. Dia adalah surat Makkiyah, termasuk juga surat Al-Mufassalat Al-Awsat, pertengahan. Surat pendek yang pertengahan. Sekarang sabab nuzul. Turunnya ayat. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Asbabun nuzul surat Al-Ghasyiyah bisa dilihat dari Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abbas Al-Hatim, yang mana telah mengetengahkan sebuah hadis dengan jalur riwayat melalui Qatadah, yaitu menceritakan pada saat Allah menggambarkan kenikmatan surga, orang-orang yang sesat merasa takjub hingga geleng kepala, tak mengira bahwa surga begitu luar biasa. Kemudian Allah menurunkan suratnya, surat Al-Ghasyiyah, yang berisi gambaran kenikmatan surga. Mohon maaf, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tema utamanya Tema utama yang diangkat dalam surat Al-Ghasyiyah adalah deskripsi tentang surga dan neraka. Berbagai kondisi dan kesudahan yang menimpa orang-orang yang ingkar, serta kebahagiaan dan kemenangan yang diraih oleh orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang kafir itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Gitu ya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah itu apa? Memang khasyi'ah itu khusyuk, tapi maksudnya tunduk. Orang bilang khusyuk itu tunduk. Mengapa kok wajah yang disebut wujuhu yaumaidin khasy'ah? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Kenapa wajah digambarkan? Karena wajah mewakili seluruh anggota tubuh yang dapat dikenali. Wajah
yang tertunduk layuk karena menyadari harta, jabatan, anak yang dimiliki tidak berguna. Tidak membuatnya selamat di akhirat nanti. Mereka merasa kecewa atas apa yang dilakukannya di dunia. Setelah capek, lelah, letih di dunia, banting tulang, payah di dunia hidup, ternyata di akhirat masuk neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kapan waktu dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah ini dalam kesilian kita? Berdasarkan sumber dari hadis, Bapak Ibu muliakan, itu surah Al-Alaq dan Al-Ghasyiyah adalah dua surat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin sholat Jumat dan ketika beliau memimpin sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tuh. Biasanya digandengkan dua surat, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Dua surat yang disenangi oleh Nabi dibaca. Ini menunjukkan keutamaannya karena dua surat tersebut disebutkan tentang penciptaan manusia, terjadinya hari kiamat, kondisi yang akan terjadi pada kiamat dan semuanya terjadi kiamat itu di hari Jumat. Tuh. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dalam sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Ini hadisnya ya, riwayat Imam Muslim. Nah, bagian terakhir, isi kandungan suratnya tentang apa saja. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai peringatan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang bahagia dan orang yang celaka. Orang yang wajahnya tertunduk dan yang lainnya tidak tertunduk. Di dalam surat Ali Imran, orang yang wajahnya putih bersinar dan orang yang wajahnya gelap gulita. Kedua, menyebutkan tentang macam-macam siksaan bagi orang-orang yang celaka seperti kehinaan, keletihan, dibakar api neraka, disiram air panas, dan makan pohon berduri. Kan gitu tuh. Lataka hadithul ghashiyah wujuhu yawmin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Tuh dia diberi minum dari nanah panas gitu ya. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Enggak ada makanan kecuali batang-batang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Kalau dimakan tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan haus. Gitu. Tapi ada setelah itu wujuhu yauma idzin naimah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri bahagia gitu. Wujuhu yauma idzin naimah. Lisa'iha radiyah. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia itu usahanya itu hanya untuk memperoleh ridho Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah, maka mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di surga itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada air, mata air mengalir. Fiha sururun marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, ada nampan-nampan dan gelas-gelas yang sudah tertata rapi. Ini cerita-cerita tentang surga. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ketiga, memaparkan hakikat kehidupan neraka dan apa yang ada di dalamnya, serta menjelaskan tentang kondisi para penduduk neraka yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dunia. Menjelaskan tentang wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat yang nampak penuh kenikmatan. Maksudnya dari wajah orang-orang mukmin itu kegembiraan, kesenangan karena puas dulu di dunia telah berpayah-payah mendekatkan diri kepada Allah. Menjelaskan bahwa surga itu tinggi yaitu derajatnya. Wa may ya'tihi mu'minan faqad 'amila shalihati fa ulaika humud darajatul ula. Surga itu derajatnya tinggi tempatnya. Dan biasanya konotasinya neraka itu di bawah, surga itu di atas. Nomor 6, di tempat berkumpulnya para penghuni surga itu ada dipan-dipan yang tinggi tadi sebut ya. Gitu ya. Surur marfu'ah, akwabu mawdu'ah, cangkir-cangkir yang di tempat berkumpulnya para penghuni surga adalah mewah dan jumlahnya banyak. Dan bantal-bantal
yang tersusun rapih satu dengan yang lainnya, serta permadani yang terhampar. 7. Di antara kebahagiaan surga adalah seperti adanya tempat makan dan minum dan pohon-pohon, istana, sungai, dan bahagiaan yang lebih besar, yakni melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kenikmatan tertinggi, puncak kenikmatan orang yang masuk surga itu adalah ketika bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Yang kedelapan, menjelaskan tentang penciptaan unta. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu dia. Allah mengajak kita memikirkan. Pertama yang disebut adalah apa? Unta dulu. Kenapa unta? Dalam konteks saat turunnya Al-Quran, unta artinya diajak berpikir, gak usah jauh-jauh dulu. Tuh yang kamu tunggang itu. Binatang unta. Yang kamu tunggang itu bagaimana tuh Allah ciptakan unta itu. Di antara keistimewaan unta itu Bapak Ibu yang kemuliakan, unta itu sekali minum dia bisa untuk bertahan tidak minum itu dalam jangka berbulan-bulan. Unta untuk sekali minum tahan untuk tidak minum berikutnya itu berbulan-bulan. Yang bisa menyimpan air untuk waktu lama sekali berbulan-bulan. Apalagi unta itu binatang yang tahan dengan badai. Maka lihat matanya itu cekung ke dalam tuh dalam rangka itu gitu ya. Terus apalagi unta itu binatang yang apa saja makan dimakan, termasuk makanan dia itu apa tuh? Kaktus itu bisa dimakan oleh. Tuh hebat banget tuh. Allah menciptakan unta itu. Ya. Terus apa lagi tuh? Binatang yang taat itu unta. Taat unta. Suruh untuk runduk-runduk, suruh untuk berdiri-berdiri, tuh jalan-jalan tuh unta itu. Jadi unta yang ada di hadapanmu itu, hai manusia, pikirkanlah bagaimana dia itu tahannya itu. Fisiknya tahan dingin, tahan panas, itu unta. Jadi keistimewaan lah sehingga disebut dalam Al-Quran. Coba kau berpikir bagaimana unta itu diciptakan. Sampai tadi katakan apa tuh? Makanan minumannya nggak aneh-aneh, apa saja dimakan, apa saja diminum, dan dia bisa bertahan gitu untuk dan kuat gitu, dibanding kuda kuat unta meskipun kecepatannya mungkin tidak sempat kuda, tapi unta itu ketahanannya luar biasa. Jadi bisa sekali minum itu bertahan untuk tidak minum berikutnya dalam jangka berbulan-bulan. Itulah afala yang sudah ibili kaifurut wa ila samai kaifuriyat. Setelah kau lihat bagaimana unta diciptakan untuk hai manusia, lihat ke langit ke atas. Gimana dia ditinggikan? Wilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan, perasaanmu terhampar, lapang padahal bumi itu bulat. Gitu ya. Wilal jibal, gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan, bagaimana dia ditancapkan. Bagaimana kalau gunung itu diangkat? Maka bumi itu goncang. Karena apa tuh? Gunung itu autada sebagai pasak pakunya bumi. Sehingga bumi itu dia stabil dalam perputarannya. Itu salah satunya karena wujud adanya gunung-gunung. Itulah diajak berpikir kita di dalam surat Al-Ghasyiyah tadi. Terus menjelaskan tentang salah satu kekuasaan Allah adalah tegaknya gunung-gunung, tenangnya bumi. Sebab semua itu seperti pasak, terdapat manfaat yang Allah berikan di dalamnya dengan berbagai mineral yang terkandung di dalamnya. Menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Gitu. Maka, hai Muhammad, sudah dihamparkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam unta, di atas langit, gunung, bumi. Selanjutnya, tugasmu hai Nabi mengingatkan mereka. Setelah kau ingatkan, ya sudah. Lasta alaihim bimusaitir. Gitu ya. Tidak ada kewajiban bagimu untuk menguasai mereka, untuk menundukkan hati mereka. Engkau hanya menyatakan, engkau hanya menyampaikan, engkau hanya mengingatkan. Sisanya, selebihnya, serahkan kepada Allah.
lasta alaihim bimusaitir. Gitu ya. Kalau engkau bukanlah yang menguasai mereka. Itulah apa namanya? Surat Al-Ghasyiyah. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Para guru-guru kami menganjurkan kepada kami dulu para santrinya agar membaca doa setelah kata kalimat ada kalimat fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Kami akan azab dia orang kafir itu dengan azab yang pedih. Maka kami dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma ajirni min azabik. Allahumma ajirni min azabik. Atau Allahumma qini azabak. Yang artinya ya Allah pelihara atau jaga aku dari azabmu ya Allah. Ini bagian daripada yang dianjurkan. Setiap kali ketemu ayat azab, kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya ketika dibaca Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Allahumma a'idzni, Allahumma qini atau Allahumma ajirni adzabak. Ya Allah, jauhkanlah aku, jagalah aku dari azab. Thumma inna alaina inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, kemudian ketika dibaca thumma inna alaina hisabahum, kamilah yang akan menghisabnya. Di situ pula dianjurkan berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Di dalam hati kita, ketika kita mendengar ayat itu, ya Allah ringankanlah hisabku kelak di akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan itu doa itu kita insya Allah termasuk yang dikabul doanya di waktu salat tadi, memohon perlindungan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak muliakan rangkaian daripada Quranic Journey di malam hari ini yang ditutup dengan tadi ikhtisar surah Al-Ghasyiyah. Baik, kami kembalikan Baik. kepada Bu Darifah. Iya, Silakan, Bu. iya, baik. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait yang ini. Silahkan. Ada? Cukup kali ya. Tidak ada. Yang terakhir tadi Ustaz, Oh, yang terakhir. Silahkan Pak Jan. tentang doa yang dianjurkan tadi pada saat dibaca Adzabul Akbar sama hisab. Betul. Kita minta perlindungan dari adab yang besar dan hisab yang ringan, kan gitu ya. Betul. Itu diucapkan pada saat sholat. Itu boleh ya, walaupun dengan sir, tidak akan membatalkan sholat saja. Tidak. Tidak ya. Ini dianjurkan memang Nah, seperti apa namanya amalnya begitu. Para sahabat, para itu kalau dia berhenti pada saat-saat ayat-ayat adab dia berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah. Ini tidak termasuk yang dilarang. Bahkan dianjurkan kalau lihat azab maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau berkait dengan ayat apa namanya ayat nikmat maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. ya, syukur Ustaz. Ya, Sami-sami. cukup ya. Baik, Alhamdulillah. Eh, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Baik. Baik, kita sempurnakan dengan doa. Silahkan Ustaz. Baik, makasih benar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min azim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul alamin. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, baik kita sempurnakan dengan bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Makasih Ibu. Ustadz, makasih Bapak Ibu. Makasih Ustaz, Pak makasih Herman. Bu Lahir batin. Ustaz. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam. Salam Assalamualaikum. sehat, selamat Alhamdulillah. beristirahat. Bismillah. Sami-sami. Makasih Ustaz. Ji, sami-sami monggo. Kasih matur suwun. Ji, Terima kasih sami-sami. semua. Bismillah. Waalaikumsalam.